Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan konsep usaha dan energi. Nah, ini adalah materi fisika SMA kelas 10 ya, Dek ya. Masih diambil dari soal-soal SBMPTN tahun 2017. Gaya horizontal sebesar 35 Newton mendorong sebuah balok bermassa 4 kg pada permukaan lantai kasar yang memiliki koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,6. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah adik-adik untuk mengerjakan soal-soal semacam ini, lebih enak kalau kita gambar. Ya, misalkan di sini saya punya sebuah balok bermassa 4 kg, diletakkan di atas permukaan lantai yang kasar. Ya, diketahui koefisien gesek kinetik atau μk sama dengan 0,6. Lalu balok ini didorong oleh sebuah gaya horizontal. Saya misalkan di sini arahnya ke kanan, ya. Besarnya gaya sama dengan 35 Newton. Maka nanti kalau kita bayangkan, balok ini akan berpindah tempat ya. Dia akan bergeser ke kanan, searah dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, sekarang kita cek opsi yang pertama. Usaha yang dilakukan gaya tersebut apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 105 Joule. Nah, adik-adik, yang namanya usaha memiliki rumus dasar W sama dengan F kali S kali cos theta. Betul ya? Jadi usaha itu adalah gaya kali perpindahan kali cos theta. Theta itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, di soal kita kali ini kebetulan gaya F ke kanan ya, 35 Newton ke kanan. Balok juga berpindah ke kanan. Nah, di sini S-nya sama dengan 3 meter ya. Berarti antara F dan S itu berimpit, sama-sama ke kanan. Logikanya sudutnya sama dengan 0. Nah, cos 0 sama dengan 1. Sehingga rumus untuk menghitung usaha langsung saja W sama dengan F kali S kali cos 0. Berarti kali 1. Berarti W sama dengan F kali S saja. Jelas ya? F-nya diketahui 35 Newton, sementara S-nya 3 meter, maka kita dapatkan 35 kali 3 sama dengan 105 Joule. Jadi nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar. Nomor 2, perubahan energi kinetik benda jika benda berpindah sejauh 3 meter adalah 0. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi EK rumusnya sama dengan setengah mv kuadrat. V di sini adalah kecepatan ya. Jadi selama V-nya tidak sama dengan 0, maka EK-nya juga tidak sama dengan 0. Yang ditanyakan di soal di sini adalah perubahan energi kinetik benda. Coba kita cek gambarnya ya. Mula-mula kecepatan benda sama dengan 0 ya, mula-mula diam. Berarti EK mula-mula, kita misalkan EK1 sama dengan 0 ya, karena V0-nya sama dengan 0. Nah, sekarang ada gaya sebesar 35 Newton, sehingga benda akan berpindah, akan bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu. Berarti sekarang punya kecepatan ya, maka nanti EK2-nya tidak sama dengan 0. Jadi besarnya bisa kita cari, rumusnya adalah setengah kali mv kuadrat. Sehingga di sini delta EK sama dengan EK2 dikurangi EK1, ini juga tidak sama dengan 0. Berarti nomor 2 ini adalah pernyataan yang salah. Jelas ya? Kita cek nomor 3. Total energi yang hilang apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 72 Joule. Kata kuncinya di sini adalah energi yang hilang. Nah, energi yang hilang kalau di soal kita kali ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek kinetik. Ya, masih ingat rumus untuk menghitung gaya gesek kinetik? Jadi, gaya gesek kinetik rumusnya adalah Fk sama dengan μk dikalikan dengan N. Ya, N itu adalah gaya normal yang bekerja pada benda. Jadi benda bermassa 4 kg akan mengalami gaya berat W, arahnya ke bawah. Rumusnya adalah massa kali gravitasi. Selain mengalami gaya berat, benda juga akan mengalami gaya normal, ya, gaya yang timbul karena kontak antara benda dengan permukaan lantai. Nah, ini arahnya ke atas. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, berarti N sama dengan W. Atau N sama dengan M kali G. Ya, massa benda 4 kg, G-nya 10, 4 kali 10 sama dengan 40 Newton.
Kita kembalikan ke rumus awal ya. Mu K-nya sama dengan 0,6. Gaya normalnya 40 Newton. Kalau nolnya saya coret, 6 kali 4 sama dengan 24 Newton. Ini adalah besarnya gaya gesek kinetik yang bekerja pada benda. Nah, ingat tugas kita sekarang adalah menghitung energi yang hilang atau usaha yang ditimbulkan oleh gaya gesek kinetik pada benda. Nah, rumusnya adalah W sama dengan min Fk dikalikan dengan S. Coba kita cek gambarnya ya. Gaya gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang arahnya itu berlawanan dengan gerak benda. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, maka nanti gaya gesek kinetiknya arahnya adalah ke kiri. Sebaliknya kalau misalkan bendanya nanti bergerak ke kiri, maka gaya gesek kinetiknya adalah ke kanan. Ya, selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, karena gaya gesek kinetik ke kiri, kemudian perpindahannya ke kanan, maka sudut antara gaya gesek kinetik dan perpindahan sama dengan 180 derajat. Nah, kita kembali ke rumus dasar ya. Cos 180 derajat sama dengan min 1. Sehingga nanti rumusnya adalah W sama dengan min F kali S. Nah, F-nya di sini adalah Fk, sehingga rumus akhirnya adalah min Fk dikalikan dengan S. Jelas ya, Dek ya? Ini saya berusaha sedetil-detilnya ya supaya kalian menguasai konsepnya dengan baik. Jadi, W sama dengan min Fk dikalikan dengan S sama dengan min 24 kali S ya. S-nya sama dengan 3 meter. Min 24 kali 3 sama dengan min 72 Joule. Nah, di sini kita pakai harga mutlaknya ya. Jadi tanda negatifnya dihilangkan. Jadi, total energi yang hilang apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 72 Joule. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, sebenarnya tanda negatif ini mau menunjukkan bahwa nilai 72 Joule ini adalah besarnya energi yang hilang. Nah, ini ditunjukkan dengan tanda negatif. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita cek opsi yang nomor 4, yang terakhir. Kecepatan balok tetap. Nah, nomor 4 ini jelas pernyataan yang salah. Karena kita tahu menurut hukum Newton yang kedua ya. Jadi, kalau ada benda kemudian pada benda itu bekerja gaya, maka menurut hukum Newton yang kedua, benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, rumus untuk menghitung percepatan adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M total. Atau kalau di soal kita kali ini, karena masanya cuma 1, maka rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ya, jadi kalau kita mau menghitung sebenarnya bisa ya. A itu adalah sigma F, di sini F dikurangi Fk dibagi dengan M. Nah, adik-adik, semua benda yang mengalami percepatan, maka benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Masih ingat ya, kalau gerak lurus berubah beraturan, cirinya adalah kecepatan tidak tetap, karena dia mengalami percepatan. Sehingga nomor 4 ini adalah pernyataan yang salah. Jadi mestinya kecepatan balok tidak tetap. Oke, nomor 1 dan 3 adalah pernyataan yang benar, maka jawabannya adalah yang B. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, Dek ya. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan bagikan juga video ini di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.